penyembelihan akikah dan setelah itu dilaksanakan kenduri akikah. Itu tadi saya katakan akikah, dibilang orang Indonesia kekah, padahal akikah itu dari kata akikun. Akikun itu adalah rambut yang dibawa dari lahir, itu namanya akikun. Jadi akikun ini, rambut ini, menurut keterangan hadis Rasulullah, bahwa akikun itu adalah rambut yang mengandung padanya penyakit. Jadi nggak boleh rambut ini dibiarkan panjang lama-lama. Walaupun kadang-kadang kita berpikir bahwa rambutnya itu cantik gitu kan, lebat, segera dibuang itu. Dan ketika dibuang dia itu atau dicukur atau tahallul namanya kalau bahasa ibadahnya, kemudian rambut itu ditimbang. Setelah ditimbang, disamakan dengan emas dan disodakohkan kepada orang miskin. Begitulah jelinya Islam itu untuk syariat yang berkaitan dengan anak yang baru lahir. Jadi berapa banyak kita sekarang ini tak macam orang dulu. Dijalankannya syariat itu tertata dengan benar. Maknanya adalah sebelum seseorang itu mempunyai anak, kan gitu, ada keturunan dia, maka dia harus persiapkan itu, dipersiapkannya. Tapi tak jarang orang yang tak syariat dikerjakannya, yang syariat diringankannya. Misal ketika lahir anaknya, bukannya kekah ditentukannya dulu, kapan kibotan, kapan acara mengayun, kalau bahasa kami di sini mengayun. Tapi Ustadz yang dikerjakannya mengayun itu toh nyembelih kekah. Kalau gitu nggak kita bahas itu, Bu. Kalau udah nyembelih kekah udah bagus itu. Tapi ada orang nanya sama saya gini, Pak Ustadz, anak saya kan laki-laki. Kalau laki-laki itu kekahnya kan 2 ekor kambing atau domba. Macam mana Ustaz kalau kesembelih 1 duluan? 1 dulu maksudnya. Nanti kapan-kapan kok udah ada rezekiku kusembelihkan lagi. Datang kata Ustaz nih, boleh. Karena sunnatnya itu kata Ustaz. Kira-kira menurut ibu boleh nggak? 1 dulu. Yang akan datang 1 lagi. Boleh? Kenapa boleh? Kenapa boleh? Kalau anaknya perempuan 1, kalau anaknya laki-laki 2. Sekarang anaknya laki-laki 1 dulu, boleh nggak? Gimana Pak?
Tapi sanggupnya satu, Ustaz. Kalau sanggupnya satu, syariatnya dua. Ditunggunya dua lah, nanti baru dikerjakannya. Nah, sekarang gini, anaknya perempuan, sanggupnya separuh. Tidak, dibelinya daging apa pula? Enggak. Dibelinya daging seharga separuh. Atau tak lembu dibuatnya, tak kambing dibuatnya, dibuatnya ayam seharga separuh. Gimana? Enggak boleh. Tapi Ustaz kan dua, sanggupnya satu. Enggak bisa. Kalau dia tidak istitoah, tidak jatuh bagian padanya, dia enggak dituntut dengan itu. Kalau enggak sanggup, kan gitu. Separuh tak boleh lah, orang harus satu, kan gitu. Kan gitu ceritanya. Harus, itulah namanya istitoah. Makanya kalau disebutkan mana haitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kalau yang namanya larangan tidak ada cerita. Kalau yang namanya suruhan sesanggup dia. Kalau dia sanggupnya separuh, Ustaz, kerjakan. Tidak. Macam gini, ini contohnya gini lah. Contohnya yang paling dekat kita, ini namanya meringan-ringankan syariat itu. Sholat ba'dal maghrib berapa rakaat? Berapa? Dua yang rawatib. Kan bisa 4 kan? Tapi yang 4 itu ghairu rawatib. Pertanyaannya, sunat yang dekat 2. Kalau dikerjakan 1 macam mana? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena sunatnya pula. Akikah itu pun sunat. Walaupun sunat dia nggak boleh dikurangi. Takut kita bukan apa-apa, Pak. Satu dikerjakan, nah, yang satu lagi lupa dia mengerjakannya. Kalau lupa, Ustaz, kan nggak terkena hukum. Boleh, baik. Udah sanggup dia, misalnya yang kalian bilang 1 itu, kemudian sanggup dia 1 lagi kapan-kapan, sementara waktu dia mengundang orang, kalau kira-kira 1 ekor kambing itu berapa kilo itu? 1 ekor kambing. Mana ada kambing 30? 10 kilo. Kan kita sering sembah akikah sih, sering kurban kan. 10 kilo itu pun sudah ikut tulangnya. 10 kilo. Oke. Kira-kira 10 kilo. Berapa orang lah yang bisa kira-kira memakannya itu? 30 orang ya. Kira-kira 3 on 1 orang. 30. Tahu-tahu yang datang 100. Pertanyaannya, yang untuk 100 itu daging apa yang diambilnya? Daging ayam, pakai daging lain. Padahal yang sebaiknya apa? 2 dia disembelihnya. Tambah lagi kata ibu tuh, pakai keyboard 2 tingkat. Tapi kekahnya cuma 1 ekor, sementara laki-laki. Itulah namanya meringan-ringankan syariah itu.